Kita lanjut bahas BTTA Dunia Para Dewa episode 124. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh aula dari halaman klan Xiao menjadi sunyi. Kejutan yang dikatakan Xiaoyan terlalu besar, dan satupun orang di dalam tempat ini tidak ada yang pernah menyangka bahwa sebenarnya teknik Dao yang berada di dalam dinding besi itu berada di tahapan Quasi Sign. Xiaoshan menjadi orang pertama yang tersadar, dan dia mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda tidak sedang bercanda, bukan?" Nan Erming mencubit paha Xiaoshan. "Biar ku bantu memastikan apakah kau salah dengar atau kau sedang bermimpi." Mendapatkan cubitan seperti ini, Xiaoshan langsung meraung, "Nan Erming, aku belum selesai denganmu ya." Lei Shaolong kemudian berkata, "Tenanglah kalian berdua, jangan bersikap tidak sopan di depan Tuan muda Xiaoyan." Xiaoyan kemudian tak kuasa menahan tawa melihat tingkah kekonyolan dari anak buahnya ini, dan kemudian dia mengatakan, "Berhentilah bercanda, kalian memang tidak salah dengar. Ini benar-benar nyata. Kita telah menemukan harta karun yang sebenarnya." Feng Bao langsung menimpali, "Kita benar-benar untung yang sangat besar." Zeni tak kuasa menahan nafas sambil tersenyum. Kemampuan adik Xiaoyan dalam menemukan sesuatu yang luar biasa memang masih setajam dulu. King Mu'er juga bersorak, "Dasar pembohong kecil, keberuntunganmu sangatlah luar biasa." King Haoran juga mengatakan, selain teknik kultivasi jiwa tahap Quasi Sign, yaitu seni roh darah, adikku saat ini juga memiliki teknik pedang tingkat Quasi Sign. Dengan gabungan kedua teknik tersebut, jika dia mengkultivasikan hingga mencapai tahap puncaknya, tidak akan banyak orang di dalam benua Dodi ini yang bisa bersaing dengan dirimu. Xiaoyan menggaruk kepalanya. Ini semuanya hanya karena keberuntungan. Dan tentu saja Xiaoyan tidak akan pernah menyebutkan tentang Zhan Lao. Lei Shaolong langsung menimpali, "Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ada begitu banyak orang di dalam benua Dodi, tapi kenapa mereka semuanya tidak memiliki keberuntungan yang bagus seperti Tuan muda Xiaoyan?" Zeni bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya? Kau saat ini punya waktu luang yang sangat banyak." Xiaoyan segera menimpali, "Kakak Zeni, apakah kau masih punya inti iblis? Aku ingin meningkatkan kekuatan dokiku. Saat ini hanya berada di puncak bintang 3 Dodi. Entah kenapa tidak bisa mengimbangi kecepatan dari orang lain." Zeni kemudian berkata, "Kau ingin melahap inti iblis untuk menaikkan kekuatanmu menuju bintang 4 Dodi, dan kau hanya menanyakan tentang inti iblis di bintang 4 yang kau butuhkan. Apakah kau sedang meremehkan diriku? Berpikir aku bahkan belum mengumpulkan cukup inti iblis untuk dirimu? Kau tidak perlu khawatir, aku sudah menyiapkan banyak hal demi kau, seorang Xiaoyan." Xiaoyan kemudian menganggukkan kepalanya. "Bagus sekali, kalian semua teruslah berlatih kultivasi, dan Langtian teruslah memurnikan pil hati ungu untuk memperkuat alkemis tingkat 5 kalian, dan kedua untuk mempersiapkan Shaolong dan juga yang lainnya memperluas tim di bintang 5 Dodi." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan yang diberikan oleh Zeni sambil berkata, "Aku akan pergi untuk melakukan kultivasi saat ini juga. Jika tidak, kesenjangan kekuatan antara diriku dan juga kalian semuanya akan semakin melebar." Zeni dengan nada kesal berbicara, "Kau baru saja keluar dari pelatihan teknik Do selama beberapa tahun, dan kali ini akan melakukan kultivasi lagi untuk meningkatkan kekuatan dokimu. Tidak bisakah kau beristirahat?" King Mu'er memegangi erat tangan dari Xiaoyan. "Tepat sekali, pembohong kecil. Kau jangan terlalu banyak berlatih. Sesekali temani diriku." Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Baiklah. Aku pasti akan menghabiskan waktu untuk kalian berdua ketika aku sudah menaik pada kekuatan bintang 4 Dodi." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan langsung pergi meninggalkan aula utama untuk melakukan pelatihan. Dirinya pun kembali ke dalam hutan dari pegunungan, dan kemudian Xiaoyan mengeluarkan beberapa botol dari dalam cincin penyimpanan. Dia langsung meneguk cairan yang berada di dalam botol itu untuk memulihkan dokinya pada tahap puncak.
Yen berkonsentrasi penuh selama 15 menit sebelum akhirnya bisa menenangkan dirinya. Dengan lambaian tangan, Yen kemudian mengeluarkan inti binatang iblis bintang 4 Dodi yang langsung melayang di sekitar dirinya. Yen menghela nafas dalam-dalam yang kemudian dia berkata, dulu untuk naik dari bintang 2 ke bintang 3 dibutuhkan lebih dari selusin inti binatang iblis bintang 5 Dodi. Sekarang untuk naik dari puncak bintang 3 ke bintang 4 dengan inti iblis bintang 4 Dodi setidaknya dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan. Ras iblis itu benar-benar ras yang menghabiskan banyak uang, namun untungnya aku tidak kekurangan dana berkat ramuan obat yang luar biasa yang telah kujual. Jika tidak, biaya inti binatang iblis hanya untuk kemajuanku sendiri bisa membuat banyak pasukan kecil dan juga menengah menjadi bangkrut. Bagaimanapun meski ras iblis disukai oleh langit dan bumi, mereka bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan dengan menyerap inti iblis. Kuantitas dan juga kualitas inti iblis yang dibutuhkan bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, terutama setelah mencapai bintang 5 Dodi. Inti iblis tingkat rendah hampir tidak efektif, sementara inti iblis bintang 5 cukup langka, harganya juga mahal. Inti iblis bintang 6 bahkan lebih tidak ternilai. Anggota ras iblis yang menyerap inti iblis tingkat rendah, mereka bisa mencapai bintang 4 dengan cepat dan dianggap cukup luar biasa. Tapi karena memiliki tubuh fisik yang cukup lemah, sebagian besar dari orang-orang ras iblis akan binasa ketika menghadapi kesengsaraan bintang 5 Dodi. Dan bagi mereka yang berhasil menembus ke bintang 5, harga serta jumlah inti iblis sangat membatasi peningkatan kekuatan mereka. Karena inilah ras manusia, ras Yao dan juga ras iblis bisa terus mempertahankan keseimbangan yang cukup rapuh. Yen kemudian berkata, baiklah, jangan berpikir lagi, sudah saatnya menaikkan level kekuatan. Tangan dari Yen kini telah langsung membentuk sebuah segel tertentu. Ratusan inti iblis segera membentuk formasi segi 6 berwarna merah di sekelilingnya, dan ini merupakan formasi yang pada saat itu diajarkan oleh King Haoran. Sekarang Yen bisa mempraktekkannya sendiri dan benar-benar sangat berguna. Ketika formasi segi 6 mulai aktif, tatapan mata Yen menajam. Dia secara bersamaan mengerahkan energi dari 10 inti iblis bintang 4 Dodi. Energi murni dari inti iblis ini langsung dibakar menggunakan api surgawi biru abu-abu, menjadi sepenuhnya bebas dari kotoran dan mengalir masuk ke dalam tubuh Yen, menguatkan organ-organ dalamnya. Satu demi satu, inti-inti iblis yang merupakan kristal berwarna merah, hijau, biru dan juga yang lainnya itu langsung meredup. Kemudian mereka semuanya berubah menjadi debu. Doki di dalam tubuh Yen secara bertahap menjadi jauh lebih padat. Gelombang suara bergemuruh kini telah bergema di langit. Doki beredar kemudian menyatu dengan dantian di dalam tubuh Yen. Waktu siang dan malam berganti, tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Api surgawi milik Yen di dalam tubuhnya juga telah menguat secara perlahan. Yen berkata, aku hanya tinggal satu langkah lagi menuju bintang 4 Dodi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menembusnya. Yen mengerahkan seluruh doki di dalam tubuhnya untuk menghantam rintangan terakhir dari puncak bintang 3 Dodi supaya bisa menembus ke tahap bintang 4 Dodi. Dengan doki yang melimpah membuat Yen tak kuasa menahan diri, mengeluarkan raungan panjang ke arah langit bergema untuk waktu yang lama. Langit seketika menjadi gelap gulita. Awan-awan hitam telah berkumpul dengan kekuatan-kekuatan petir yang cukup menakjubkan. 4 iblis petir, mereka adalah iblis petir kuning, hitam, langit dan bumi, segera turun dari langit. Tatapan matanya terlihat dingin ketika melihat ke arah Yen, seolah-olah dia akan melenyapkan segala sesuatu yang menentang hukum dunia ini. Yen melihat pada 4 iblis petir dan kemudian dia berkata, sialan, kenapa ketika kalian berempat muncul selalu memasang wajah yang dingin dan juga kaku seperti itu? Tidak bisakah kalian mengubah ekspresi, misalnya datang dengan senyuman,
lalu goyang. Oke gas, tapi tidak apa-apa. Aku akan membuat kalian sebagai bahan ujian untuk menguji kekuatan dari teknik Dougu yang baru. Dengan sebuah pikiran, tubuh dari Xiaoyan bergerak mengikuti arah angin. 4 iblis petir melihat ke arah Xiaoyan dan tiba-tiba saja Xiaoyan sudah muncul di samping iblis petir langit. Pedang berat kuno api surgawi telah dikeluarkan. Hal itu memancarkan sinar cahaya api yang kemudian Xiaoyan memberikan tebasan seketika. Pung! Iblis petir langit pun musnah. Berhasil mengalahkan makhluk ini dengan satu serangan, membuat Xiaoyan cukup puas. Sosoknya menghilang lagi dan kemudian memberikan serangan yang tiba-tiba pada iblis petir bumi. Tanpa ragu, makhluk itu berubah menjadi ketiadaan. Iblis petir kuning dan juga iblis petir hitam melihat adegan seperti ini, mereka menjadi murka, lalu memadatkan tombak petir di tangan masing-masing dan kemudian dilemparkan ke arah Xiaoyan dengan momentum yang dahsyat. Xiaoyan tidak bergerak kali ini, dia berkonsentrasi merasakan jejak angin yang ada di sekitar iblis petir kuning dan juga hitam. Melihat tombak petir yang telah mendekat, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia hanya berdiri tanpa melakukan pergerakan apapun. Tak lama kemudian, push! 2 tombak petir langsung menembus tubuh dari Xiaoyan dan anehnya tidak ada cairan merah yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Dalam tatapan mata kebingungan dari iblis petir kuning dan hitam, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi ilusi dan menghilang. Ternyata itu hanyalah tubuh bayangan semu. Kedua iblis petir kuning dan juga hitam merasakan firasat yang sangat berbahaya dan ketika mereka menoleh, Xiaoyan sudah berada di sisi dari keduanya. Xiaoyan tertawa. Teknik langkah angin memang sangatlah luar biasa dan selanjutnya kalian bisa mencoba teknik 1000 langkah tanpa bayangan milikku. Dalam satu kali gerakan, Xiaoyan mengayunkan pedang berat kuno api surgawinya, melepaskan 333 serangan pedang, membawa kobaran api abu-abu biru yang telah mengamuk, menyebabkan ruang bergetar, dan kemudian push! 333 pedang itu berubah menjadi satu pedang yang sangat besar dan mengenai tubuh dari iblis petir hitam dan juga iblis petir kuning. Dalam seketika mereka lenyap menjadi asap. Xiaoyan tertawa. Hanya dengan satu kali pukulan langsung binasa. Yang paling sederhana adalah yang paling efektif, persis seperti yang aku inginkan. Teknik Dou ini benar-benar cocok dengan karakter Xiaoyan. Semakin sering Xiaoyan menggunakannya, semakin dia menyukainya. Xiaoyan detik berikutnya merasa sedikit menyesal. Dengan teknik Dou utama ini, kekuatan tempurku telah meningkat cukup pesat. Namun sayangnya aku masih belum mencoba teknik bertarung jiwaku, tapi sudah tidak ada lawannya. Ya sudahlah. Setelah berkata seperti ini, pandangan mata Xiaoyan melihat pada awan hitam berputar-putar di langit yang telah mengumpulkan kekuatan petir luar biasa. Xiaoyan kemudian berkata, selanjutnya mari kita hadapi kesengsaraan petir yang akan datang dan kita lihat siapa yang jauh lebih kuat. 1000 kaki tanpa bayangan kembali digunakan. 100 bayangan pedang berat telah menyatu menjadi satu pedang besar dan kemudian Xiaoyan melemparkan serangan pedang itu pada kilatan petir yang telah turun dari langit. Tabrakan dari keduanya menghasilkan suara gemuruh terus-menerus. Dengan momentum yang mengguncang langit, Xiaoyan melepaskan 1000 kaki tanpa bayangan 4 kali dan setiap serangannya terhubung dengan serangan berikutnya. Hal itu membuat serangan milik Xiaoyan menjadi sangat luar biasa. Raungan yang dahsyat terdengar di langit, mengirimkan aura mengerikan ke segala arah. Kabut di langit telah berpencar, membuat jarak pandang 5 meter ke depan sangat terbatas. Tak lama kemudian awan dan juga gelombang yang bergejolak itu mereda, perlahan-lahan menampakkan hamparan langit yang biru serta luas. Xiaoyan berdiri tegak di udara, memegang pedang berat kuno api surgawi dan sama sekali tubuhnya tidak terluka. Xiaoyan kemudian berkata, penguatan tubuhku dari pil pemurnian sumsum dan juga bantuan dari 2 roh hantu serta 3 api surgawi
serta teknik pedang tingkat kuasi sain. Ketika semuanya digabungkan, sudah mampu membuat kesengsaraan petir bintang 4 Dodi menjadi sangat mudah untuk diatasi. Setelah berkata seperti ini, sosok dari Soyen segera turun dari udara. Dia mencapai tanah dalam sekejap. Tak lama kemudian energi paling murni dari langit dan bumi mengalir masuk menyelimuti tubuh Soyen, membanjiri tubuhnya, membersihkan setiap inci dari sel-sel di dalam tubuh Soyen ini. Soyen akhirnya berhasil mencapai bintang 4 Dodi. Kemudian dia berkata, perbedaan satu bintang benar-benar membuat perbedaan yang sangat besar. Soyen masih menerima aliran energi langit dan bumi, merasakan peningkatan kekuatan fisik serta dogi yang lebih halus setelah dia berada di tahap awal bintang 4 Dodi ini. Soyen kemudian sekali lagi berkata, secara kasar diperkirakan kekuatan tempurku saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jika Soyen menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia pun memiliki tingkat kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan lawannya itu. Soyen kembali berkata, jika aku menyerap seluruh inti iblis yang tersisa, aku ingin tahu sampai sejauh mana peningkatan kekuatanku berada. Soyen kembali masuk pada formasi segi 6 yang telah dia buat dengan penuh semangat. Dan kali ini Soyen menyerap lebih banyak inti iblis sekaligus yang dia bawa, sehingga mempercepat kecepatan penyerapan secara signifikan. Waktu telah berlalu. Soyen duduk di dalam formasi berwarna merah itu berbentuk segi 6. Aura di dalam tubuh Soyen meningkat dengan cepat, namun dia hanya berhasil menembus ke tahap menengah bintang 4 Dodi. Seluruh inti iblis yang Soyen bawa kali ini telah berubah menjadi debu karena kehabisan kekuatan yang diserap masuk ke dalam tubuh Soyen. Pada akhirnya Soyen pun melambaikan tangannya menghilangkan formasi berwarna merah dan kemudian dia berkata, metode ras iblis untuk bisa menyerap inti iblis untuk meningkatkan kekuatan menghabiskan sejumlah besar inti iblis. Setelah menyerap begitu banyak inti iblis bintang 4, aku baru mencapai tahap menengah bintang 4 Dodi. Tapi tidak apa-apa, aku sudah cukup puas dalam hal ini. Namun detik berikutnya pandangan mata Soyen sedikit muram dan kemudian dia mengatakan, semakin jauh kita melangkah semakin sulit jadinya. Jika aku mencapai bintang 6 Dodi, inti iblis yang dibutuhkan baik dari segi tingkatan maupun jumlahnya sungguh tidak terbayangkan. Tapi sudahlah, mari kita khawatirkan hal-hal ini di masa depan saja. Mampu menembus ke tahap menengah bintang 4 Dodi telah menghemat waktuku puluhan ribu tahun, dan ini sudah bisa dianggap sangat cepat. Sebelumnya aku samar-samar merasa bahwa setelah kekuatan dogiku meningkat, kekuatan api surgawi juga sepertinya menguat. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatannya saat ini. Dengan sebuah pikiran, api surgawi abu-abu biru telah meluap dari dalam tubuh Soyen mencapai ketinggian langit 10 meter dan itu terus membumbung tinggi. Soyen mengepalkan telapak tangannya, kobaran api abu-abu biru meletus seperti gelombang tsunami Tante Ernie berputar ke segala arah hingga menjadi keadaan kekacauan. Mata Soyen berbinar. Kekuatan api surgawi telah meningkat setidaknya 20%. Ternyata ada manfaat seperti itu dari peningkatan level dogiku. Ini benar-benar menggoda. Soyen kemudian segera berkata kembali, aku harus pergi untuk memberitahu Zanlao kabar baik ini. Sekarang aku punya kekuatan untuk menggabungkan garis keturunan dari ras Yao. Tanpa ragu Soyen langsung masuk ke dalam pagoda emas. Setibanya di sana, Soyen pun berteriak, Zanlao, aku! Tiba-tiba kata-kata dari Soyen terputus karena dia terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Tubuhnya kaku, menatap tidak percaya. Di dalam pagoda emas telah dipenuhi cahaya hijau yang bergelombang membentuk lingkaran. Kemanapun cahaya itu mencapai, maka tubuh dari pagoda emas ini akan bergetar dengan hebat. Suara gemuruh juga terus bergema. Soyen khawatir pagoda emas akan runtuh kapan saja. Cahaya hijau semakin terang di puncak menara dan kemudian hal itu berkumpul dengan cara yang sangat rapat, memberikan tekanan luar biasa, bahkan membuat tubuh dari Soyen sangat sulit untuk bernafas. Soyen pun bergumam, astaga,
sebenarnya apa yang telah terjadi. Ini cukup mirip dengan terakhir kali aku melihat getaran seperti ini, tapi kekuatannya benar-benar berada di level yang berbeda. Tiba-tiba saja Xiaoyan melihat sosok bertubuh emas terbang ke arahnya, yang tidak lain itu merupakan Long Yi. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap tubuh dari Long Yi, tapi ternyata pergerakan Long Yi sangat cepat dan Xiaoyan hanya menangkap udara kosong. Long Yi langsung dilemparkan keluar dari dalam pagoda emas. Xiaoyan kemudian berteriak, "Zanlao, kenapa kau mengusir Long Yi dari dalam pagoda emas ini?" Suara dari Zanlao kemudian bergema, "Mau bagaimana lagi, tempat ini sangat berbahaya dan tidak cocok untuk anak-anak." Meskipun Xiaoyan mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao, tapi dia tidak bisa menemukan keberadaan dari orang tua itu. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa tidak cocok untuk anak-anak? Zanlao, sebenarnya kau di mana? Keluarlah!" Kecemasan muncul di dalam pandangan mata dari Xiaoyan dan dia benar-benar tidak mampu menemukan sosok dari Zanlao di tempat ini. Xiaoyan kemudian melayang untuk pergi ke lantai 2. Tak lama kemudian, kabut berwarna putih semakin tebal. Cahaya hijau yang ada di puncak pagoda emas ini saling bersilangan, membuat suasana cukup menyeramkan. Suara dentuman yang keras di puncak menara membuat jantung dari Xiaoyan berdebar-debar. Tak lama kemudian Zanlao muncul di samping Xiaoyan, membuatnya terkejut. "Aku di sini, tidak perlu mencari lagi. Waktu kita mendesak, tidak ada banyak waktu untuk melakukan penjelasan. Tapi kau datang di waktu yang tepat. Masalah ini menyangkut dirimu." Xiaoyan pun kaget. "Apa? Masalah ini menyangkut diriku?" Zanlao hanya menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia kembali menoleh pada puncak menara dengan pandangan mata yang menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan, pandangan matanya juga mengikuti arah pandangan mata Zanlao, melihat ke arah puncak menara. Di tempat itu, cahaya hijau semakin terang, suara dentuman semakin dahsyat. Seekor naga yang cukup besar hendak menerobos dan berpusat pada cahaya hijau. Dinding-dinding dari puncak menara itu, seingat dari Xiaoyan, sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan, tapi saat ini telah menunjukkan retakan-retakan kecil. Bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan benturan dari naga raksasa. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini cukup khawatir. Dia berkata, "Zanlao, apakah kau tidak bergerak? Menara ini tampaknya mulai berbahaya." Zanlao tidak menanggapi kata dari Xiaoyan. Dia terus memperhatikan pada pergerakan naga yang terus menghantam dinding dari puncak menara. Gelombang suara yang tidak terlihat dihasilkan dengan benturan keras, memiliki daya hancur yang sangat besar. Jika Xiaoyan tidak dilindungi oleh api surgawi dan juga roh hantu, dia pasti sudah terluka. Akhirnya Xiaoyan mengerti kenapa Zanlao melemparkan Long Yi keluar dari pagoda emas ini. Tapi apa kata-kata yang menyebutkan tidak cocok untuk anak-anak? Hal seperti itu masih tidak bisa dipahami oleh seorang Xiaoyan. Tidak lama kemudian simbol-simbol berwarna emas berkelebat di puncak menara. Cahaya emasnya melonjak membentuk jaring surgawi berwarna emas, mengunci cahaya hijau dengan erat, seolah menyegelnya secara paksa. Dan dimanapun cahaya emas itu mencapai pada dinding yang retak, dalam seketika retakan di dinding tersebut langsung menghilang dan dipulihkan, seolah telah melakukan penyembuhan yang luar biasa. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Pagoda ini ajaib sekali. Terbuat dari bahan apa sebenarnya sampai-sampai memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri?" Zanlao pun bergumam, "Aku harap kali ini berhasil. Jika tidak, kita harus menunggu 10.000 tahun lagi atau bahkan lebih lama." Pandangan mata Zanlao melihat ke arah Xiaoyan dengan cara yang cukup aneh, membuat bulu kuduk dan juga bulu ketek Xiaoyan langsung merinding. Xiaoyan berkata, "Jangan menatapku seperti ini, seolah-olah seluruh keanehan yang terjadi ada hubungannya denganku." Tepat ketika jaring-jaring yang dibentuk oleh simbol berwarna emas hendak menahan cahaya hijau yang merupakan sosok ular raksasa untuk melesat keluar. Kali ini bagaimanapun ukuran dari ular raksasa itu jauh lebih besar dan juga lebih padat, seperti apa yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Tubuhnya yang panjang ribuan kaki memancarkan tekanan luar biasa. Aura dari kerajaan kuno terpancar dari setiap sisiknya. Dahi dari ular itu memiliki tanduk giok seputih kristal yang panjangnya sekitar
beberapa meter dan kemudian memiliki ukiran simbol-simbol kuno. Ketika simbol-simbol ini mengeluarkan sinar cahaya, aura yang luar biasa dari jaring berwarna emas langsung melemah secara signifikan. Suara mendesis pada akhirnya terdengar. Sosok ular raksasa tampak sangat marah pada batasan jaring emas yang telah mengekang dirinya, dan dia terus membenturkan ekornya pada dinding puncak pagoda emas ini. Ekor yang menghantam dinding batu dan juga jaring emas menyebabkan percikan api keluar dan cahaya keemasan melesat. Kekuatan mengerikan itu membuat jantung dari Xiaoyan berdebar dengan kencang. Akhirnya degar. Ular raksasa terus berjuang di dalam jaring emas, mengibaskan ekornya berkali-kali hingga retakan yang tidak terhitung jumlahnya menyebar pada dinding dan juga jaring di puncak pagoda emas ini. Dinding itu yang memiliki retakan sangat banyak terus memperbaiki dirinya dalam cahaya keemasan, namun kecepatan perbaikan tidak mampu mengimbangi kecepatan penghancuran dari ular raksasa. Jaring berwarna emas juga semakin redup. Retakan pada dinding puncak pagoda emas perlahan meluas. Xiaoyan kemudian dengan panik mengatakan, "Zanlao, makhluk apa itu sebenarnya? Makhluk ini benar-benar kuat. Jika kita tidak segera bertindak, maka pagoda emas ini akan hancur." Zanlao kemudian bergumam, "Sedikit lagi, ayo, sedikit lagi." Zanlao telah memandang cahaya keemasan yang semakin melemah, tetapi bukannya panik, malah tampak bersemangat. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Zanlao, kau tidak berharap monster ini menghancurkan pagoda emas, bukan? Apa maksudmu sebenarnya? Jika sampai pagoda emas ini hancur, tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Kau bahkan tidak akan punya tempat tinggal lagi." Zanlao melirik pada Xiaoyan. "Apakah menurutmu pagoda emas ini sangat mudah dihancurkan?" Xiaoyan telah melihat bahwa kerusakan pada jaring emas semakin banyak dan menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Dia kemudian berkata, "Lupakan saja. Jika kau tidak pergi, maka aku yang akan pergi." Xiaoyan tidak peduli apakah kekuatannya cukup atau tidak. Dia tetap akan mencoba menggagalkan ular raksasa itu keluar dari dalam jaring emas. Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi dan hendak menyerbu maju. Tiba-tiba Zanlao menarik tangan dari Xiaoyan. "Dengan kekuatanmu yang hanya berada di bintang 4 Dodi, kau bahkan tidak akan cukup untuk membersihkan gigi dari ular tersebut. Tetaplah di sini dengan patuh. Makhluk itu akan baik untuk dirimu." Xiaoyan hanya bisa berkata, "Apakah ini benar-benar baik untukku? Menara ini akan dihancurkan olehnya. Dan apa gunanya bagiku? Aku belum selesai dengan pagoda ini." Api surgawi telah menyelimuti pedang kuno api surgawi di tangan dari Xiaoyan. Doginya juga telah meluap dan Xiaoyan hendak menyerang maju untuk bertarung demi hidupnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar menghentikan ular raksasa tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.